Ya, kembali lagi bersama saya Mas Den dan ada Mbah Hilo selaku spiritual, ada Mas Samet. Ya, kita masih mempersoalkan nih dan minta tanggapan atas pertanyaan yang kemarin kepada Mbah Hilo terhadap perlakuan Wanda atau SJ kepada 3 gadis, Mbah Hilo. Ya, Mbah Hilo. Ya, 3 gadis. Saya sebutkan, Mbah Hilo, namanya. Ya, itu ada Cika, ada Ade, ada Septia. Ini adalah korban yang dibunuh secara sadis oleh Wanda. Wanda ini berusia 25 tahun, begitupun juga para korbannya hampir sama umurnya 25 tahun. Dan salah satunya Septia adalah pacarnya, Mbah, yang pada sekitar tanggal 16 Juni dimutilasi dan dibuang ke sungai. Ya, katanya karena perihal hutang pihutang tahap ya. Nah, Bailo, tentu menurut pandangan panjenengan ini ada perbedaan gitu. Tapi saya mau tanyakan pertama kali adalah apa yang terjadi sebenarnya kepada Wanda, pria Padang 25 tahun yang habisi 3 wanita termasuk pacarnya tersebut dari pandangan panjenengan. 2 dibuang ke sumur pada tahun 2024, setahun lebih, ya kan? Yang terakhir pada 16 Juni baru aja ketahuan diinterogasi, rupanya ada yang sudah dibunuh 1 tahun yang lalu. Berarti ini kejadian berbeda, tapi totalnya ada 3 yang diketahui sekarang. Nah, itu dari pandangan panjenengan gimana? Ya, dari sini saya melihat dari pandangan saya ya. Sepertinya dia sedikit ada gangguan gitu, gangguan mental seperti itu ya. Gangguan. Ya, seperti itu. Ini kalau Mbak lihat sementara ini gangguannya gangguan mental, gangguan dari pengaruh gaib atau menuntut ilmu atau gimana? Ya, sosok mengalami gangguan mental, kemudian ada sosok gaib yang seolah-olah seperti membisikannya seperti itu. Membisikkan yang membuat dia menjerumuskan seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Oh, begitu. Berarti ada sosok yang mempengaruhi ya? Iya, ada sosok yang mempengaruhinya. Lah, kalau soal perjanjian, Mbah, perjanjian Wanda ya, atau praktik ilmu hitam yang membuatnya kehilangan kendali dan akhirnya membunuh 3 wanita itu, mungkin nggak itu dilakukan karena menuntut ilmu atau perjanjian, Mbah? Ya, mereka ini sebenarnya gini ya, dari yang saya lihat sosok gaib ini memang iming-imingi gitu ya. Sehingga membuat dia mengorbankan nyawa, seolah-olah mendapatkan iming-iming gitu. Iming-iming. Tapi kan kalau dari kejadian pertama disembunyikan di dalam sumur dengan cara dicor ya, atau diberatkan menggunakan cor-coran itu nggak tahu. Tapi yang ketika diangkat tinggal tulang belulang. Kemudian yang Septia ini, Mbah, pacarnya dibuang ke sungai pada 16 Juni ini. Dipotong-potong, Mbah. Ini kan unsur dipotong-potong itu, bukankah itu jauh dari kata menuntut ilmu hitam, Mbah? Biasanya kalau menuntut ilmu hitam biasanya air liur, kemudian di ritual-ritual tertentu kemudian dikuburkan gitu. Jarang sekali yang dipotong sampai beberapa bagian gitu, Mbah. Dan yang aneh, Mbah Hilo, kalau kata orang ada yang bilang dia merampok. Kalau dia merampok, perhiasannya itu masih utuh di tangannya, seperti cincin. Kalau Mbak Hilo gimana? Mbak Hilo gimana? Ya, seperti yang saya bicarakan tadi, dia ini mengalami sosok ada sedikit gangguan, kemudian ada sosok makhluk halus yang mempengaruhi dirinya, membuat menjadi kejahatan seperti itu. Nah, dia itu merasa yakin gitu, apa yang dia lakukan itu seolah-olah benar gitu. Nah, jadi dia ini lebih ke ilmu atau kepuasan batin sebetulnya? Dia ada 2 hal itu ya, dan dia ingin memiliki kepuasan batin dan ingin menuntut ilmu gitu, tapi jalannya sesat. Ya, seperti itu. Ya, biasanya kalau ditimbun tuh, dimasukkan ke sumur itu apa sih apanya dia? Kalau dari pandangan dia ya, untuk menghilangkan jejak gitu ya, menghilangkan jejak. Dia telah mengorbankan nyawa gitu. Nah, untuk menghilangkan jejak agar supaya tidak diketahui lah kelakuannya yang seperti itu. Kalau Mbak Ella berpikir gini loh, mayat pertama dimasukkan ke dalam sumur,
Mayat pertama dan kedua itu dimasukkan ke dalam sumur, Mbah. Jadi 2 orang wanita itu dimasukkan ke dalam sumur dan itu sudah 1 tahun yang lewat, gitu, 1 tahun lebih, gitu. Kemudian yang terakhir ini dibuang ke sungai. Kenapa dia nggak berpikir gini, kenapa nggak aku buang ke sumur juga lagi ya? Kalau ke sungai ini bisa ketahuan gitu. Kenapa itu nggak dipikirkan dia? Ya karena begini. Atau memang udah petunjuk dari alam untuk memberitahu untuk sosok ini nih, sosok yang 2 perempuan tadi gitu. Ya itu tadilah, karena kita berbuat jahat, seolah-olah Tuhan ini telah menunjukkan kelakuan kita yang tidak benar itu, untuk supaya diketahui. Nah, sosok yang menyesatkan tadi, itulah yang membuat dia seperti terjerumus gitu. Iya. Nah, sehingga dia lalai. Perbuatan dia itu anggapannya benar gitu. Nah, itulah seperti itu. Jadi kenapa dia nggak mau masukkan si jasad pacarnya ini tanpa dimutilasi mungkin dimasukkan ke sumur gitu loh? Ya mungkin begini, anggapannya itu kalaupun di situ pun aman juga seperti itu. Aman juga ya, Pak. Aman juga. Padahal disitulah dia baru mulai terbongkar ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbah, ini lokasi pertama sumur ya, yang dimana 2 jasad wanita dikuburkan di dalam situ, disembunyikan sama si Wanda. Menurut Mbah Hilo, apa yang harusnya dilakukan sama lokasi tersebut, tepatnya sumur tersebut? Apakah cuma diritualkan, tabur bunga, didoakan, kemudian bisa digunakan kembali, atau harus ditutup permanen atau gimana? Karena kan ini ditemukannya sudah tulang belulang, Mbah. Setidaknya pastinya ada lah potongan yang lain lah ya di dalam ya. Tinggal di bawah. Ketinggal. Itu menurut Mbah gimana? Kalau sungai nggak mungkin ditutup tuh, kalau sumur kemungkinan. Pandangan dari Mbah gimana? Apakah jadi angker atau gimana? Ya kalau angker sih sudah jelas. Pasti ya. Supaya itu tulang belulang itu dikumpulkan, dicari, disatukan, kemudian dikuburkan seperti layaknya manusia meninggal seperti. Oke, itu dari jasadnya. Iya. Dari sumurnya. Dari sumurnya sebaiknya ditutup, tidak usah digunakan lagi. Ditutup dan tidak usah digunakan. Berarti ditutup permanen ya. Iya. Oke. Jangan digunakan lagi lah berarti ya. Tidak baik itu kalau untuk digunakan lagi, sangat tidak baik bagi untuk masyarakat. Oke, kalau di sungainya sendiri gimana, Mbah? Ya kalau sungai itu kan namanya sungai itu kan air mengalir. Itu mungkin tidak ada masalah seperti tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oke ya. Mbah, ini terkait dengan ruh nih. Bagaimana kondisi ruh para korban nih? Cika, Adik, namanya kan Cika, Adik dan Septia nih. Setelah kematian yang tidak wajar, apakah mereka tenang atau masih bergentayangan? Ya, kalau mereka selagi belum diketemukan saat itu ya masih tetap gentayangan, masih ingin bagaimana dia ini sosok jasadnya agar supaya bisa diketemukan seperti itu. Namun ketika sudah ketemu ya, dan ketemu sosok tersebut, si pelaku ya, dia ini baru merasa tenang. Ya, maksudnya ketemu sama pelaku dapat ganjaran setelah dia ditangkap polisi atau gimana, Mbak? Ya, supaya dia puas gitu. Dia sudah tenang gitu. Balasannya setimpal gitu betul. Iya, seperti itu. Oke, tapi kan kalau dilihat gini ya, tubuh atau jasadnya Septia ataupun kedua wanita lainnya, ini kan ibaratnya ditemukan tidak utuh ya, Mbak? Terpisah ya, Mbak. Terpisah-pisah gitu loh. Udah tidak utuh juga gitu loh. Ini kan suatu yang bisa kita bilang ya, wah mungkin ini nggak akan tenang selamanya nih, gitu gimana, Mbak? Ya itu tergantung, kadang begini ya, itu kan tergantung amal dan perbuatan kita. Selagi kita di dunia ini berbuat baik ya, ya mudah-mudahan Tuhan itu maha pengampun ya, maha pengasih gitu ya. Nah ketika kita di dunia melakukan kebaikan, walaupun kita meninggalnya secara sadis, ya mudah-mudahan di alam sana mereka itu tenang, bahagia gitu. Dihitung mujizat Melo. Iya, seperti itu. Oke, Mbak, ini kalau misalkan ada yang namanya jin korin, gentayangan, kenapa jasad Cika dan Adik yang udah hampir 1 tahun lebih dikubur di sumur itu tidak ditunjukkan ke keluarganya untuk aku di sini gitu? Ya, menurut Mbak gimana? Ya, mereka ini kan kalau memang gentayangan itu memang ada, kenapa dia nggak meminta keluarganya atau sahabatnya yang bisa ya merasakan kehadiran mereka untuk menunjukkan lokasi itu? Ya kadang begini, sosok tersebut karena sudah beda alam, mereka untuk kembali menembus ke untuk menunjukkan ke alam dunia nyata ini, mereka ini sangat berat sekali seperti itu. Nah sangat berat sekali.
Tapi sih ada juga ya yang seperti yang lampau-lampau, mereka ini kadang untuk menunjukkan suatu jasa dia di mana disembunyikan. Mereka ini kadang melalui memasuki raga seseorang seperti itu. Iya, maksudnya gitu. Nah itu. Kenapa Tapi- dia nggak seperti itu gitu loh? Ya kadang begini, makanya saya bilang itu tidak semudah itu dia untuk memasuki gitu. Nah, Jadi yang kayak di kuda kepang, di apa itu gampang banget masukinnya ya itu itu gimana? beda. Bedanya begini, karena di kuda kepang itu mereka sudah memenuhi ada persyaratan-persyaratan. Diundang, ya. memang sengaja diundang loh, Diundang, dan kemudian mereka yang pemain-pemain Saya berprasangka kemungkinan besar pihak keluarganya udah dekat orang pinter loh Mbak ini. Yang kejadian di Palembang ini Mas Ahmed. Iya. Saya yakin dan percaya orang tua Padang. korban ya ini sudah ke orang pinter untuk Pasti. meminta di mana keberadaan si anak-anak ini. Berarti kan Iya. di situ udah ada undangan tuh Betul. untuk makhluk untuk ya berkomunikasi. Makhluk gaib lah. Hah. Nah, udah pasti udah ada undangan Belo. Gitu. Kenapa tidak dimasukkannya gitu atau dalam mimpi di petunjuk? Ya karena begini Mas Ahmed, mereka ini kan yang sudah meninggal ini kan sudah beda alam, sudah beda alam, dan kita mungkin ini jasad atau ruhnya tersebut sudah berada di mana, itu kita tidak tahu kan gitu Ya. kan. Tinggal lagi jika dia masih penasaran, nah dia ini mungkin bisa saja memasuki ke tubuh seseorang seperti itu. Iya. Nah, namun tidak semudah itu untuk memasuki tubuh seseorang, dan seperti saya bilang tadi kan beda sekali seperti orang yang kerasukan kuda lumping seperti itu. Nah itu jinnya sudah tertentu gitu. Oke. Sosok apanya sudah ditentukan gitu, sosok apa yang masuk gitu. Oke.